وأبوك العظيم وبهيبة جلاله برك آفاق المشركين وأصرف سفر الواسلين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العالمين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون ويا أيها المسلمون رحمني ورحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد kaum muslimin jamaah sholat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah summa alhamdulillah, kita di siang yang penuh berkah ini masih dianugerahi oleh Allah beberapa kenikmatan yang sangat banyak sekali. Di antaranya kenikmatan panjang umur, sehat walafiat, zahiran wa batinan, sehingga kita di siang yang penuh berkah ini dimampukan oleh Allah bisa melangkahkan kaki kita, bisa melambaikan tangan kita untuk menghadiri undangan Allah, yaitu sholat Jumat yang akan kita laksanakan secara berjamaah. Harapan kita semua kaum muslimin tiada lain, mudah-mudahan ibadah kita, baik itu ibadah makruh maupun ibadah ghairu makruh, baik itu ibadah yang ada kaitannya dengan sesama manusia, terlebih-lebih ibadah yang ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan senantiasa diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa mencetak kepribadian kita menjadi manusia yang benar-benar mempunyai kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin jamaah sholat Jumat yang dirahmati oleh Allah, marilah kita bersama-sama mengkaji sebagian suratul Fatihah, yang mana suratul Fatihah ini saya yakin kita semuanya sebagai hamba Allah tiap hari kita melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam, maksimal minimal kita membaca suratul Fatihah sebanyak 17 kali di dalam kita melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam. Tetapi realita kaum muslimin di dalam kehidupan kita sehari-hari banyak manusia yang belum mampu mengamalkan apa yang terkandung di dalam suratul Fatihah tersebut. Karena itu marilah kita bersama-sama mengkaji sebagian suratul Fatihah. Yang pertama adalah ayat yang pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim.
Ayat ini kaum muslimin kita dianjurkan oleh baginda Rasul, bahkan kita disunahkan oleh baginda Rasul di dalam kita melaksanakan sebuah aktivitas apapun, di dalam kita melaksanakan sebuah amalia apapun, hendaknya kita awali dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Karena sebuah aktivitas, sebuah pekerjaan, sebuah amalia yang tidak kita mulai dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, saya yakin sebuah aktivitas itu tidak akan bisa membawa berkah kepada kehidupan kita di alam dunia yang fana ini. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini juga ditafsiri oleh sebagian ahli tasawuf bahwasanya kita bukan hanya diperintahkan untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim di awal kita melaksanakan sebuah aktivitas, tetapi di dalam kita melaksanakan sebuah aktivitas hendaknya kita aima Allah, hendaknya kita beserta Allah di dalam kita melaksanakan sebuah aktivitas dan kita di dalam kita melaksanakan sebuah amalia. Kaum muslimin, apa yang dimaksud aima Allah di sini? Sesuai dengan firman Allah di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Kita dianjurkan oleh Allah dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Ini yang dimaksud oleh para ahli tasyawuf di dalam kita melaksanakan sebuah aktivitas. Hendaknya hati sanubari kita senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala secara sirri. Kalau zikir secara syariah, saya yakin kita tidak akan mampu melaksanakan dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila, karena kita terkendala oleh tempat-tempat yang mana tempat itu tidak bisa kita gunakan untuk zikir secara syariah. Tapi kalau zikir secara sirri, dimanapun kita berada, di tempat WC pun kita tidak ada kendala untuk melaksanakan zikir secara sirri di dalam hati sanubari kita. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Mengapa para ahli tasawuf, mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita dzikran katsira wa sabbihuhu bukratan wa asila di dalam kita melaksanakan sebuah aktivitas apapun? Kita tahu bersama kaum muslimin bahwasanya sebuah kematian merupakan rahasia Allah. Kita tidak tahu kapan kita akan mati. Di saat kita melakukan apa kita akan mati. Saya yakin kita tidak akan tahu kapan kita akan mati. Saya yakin kalau kita mampu kontinu istiqamah zikir dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila, ketika Allah memerintahkan malaikat Israel untuk menjemput roh kita pada suatu saat, saya yakin kita mati dalam keadaan membawa kalimat tauhid Allah, Allah, Allah di dalam hati sanubari kita. Saya yakin pada saat itu kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Ini tujuan Allah memerintahkan kita dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Itu yang pertama secara singkat kaum muslimin. Keluar masuk nafas kita iringi dengan senantiasa zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama. Yang kedua, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji itu milik Allah. Yang berhak dipuji, yang berhak disanjung hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kaum muslimin, tidak kemungkinan kita hidup di tengah-tengah masyarakat.
kita hidup di dalam kampung, kita hidup dalam suatu organisasi, tidak kemungkinan kadang-kadang kita dipuji dan dipuja oleh orang lain. Tapi ketahuilah kaum muslimin, ketika kita dipuji oleh orang lain, lisan kita mengucapkan alhamdulillah, tetapi hati sanubari kita berkata, ya Allah, yang berhak dipuji itu bukan saya ya Allah, tetapi yang berhak dipuji itu hanyalah Engkau ya Allah. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Mengapa ketika kita dipuji oleh orang lain kita kembalikan kepada Allah? Yang pertama, untuk menghindari sifat sombong ketika kita dipuji oleh orang lain, dan yang kedua, untuk menghindari sifat riya ketika kita dipuji oleh orang lain. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah bahwasanya pujian orang lain yang dilontarkan oleh orang lain kepada kita itu bukan hanya semata-mata karena kebagusan kita, itu bukan semata-mata karena kebaikan kita, tetapi kata Syekh Ibnu Athaillah Al-Askandari di dalam syarah kitab Hikamnya, beliau mengatakan bahwasanya pujian orang lain yang telah diberikan oleh orang lain kepada kita itu adalah berkat jamilus sitri, berkat bagusnya tutupnya Allah yang senantiasa menutupi sifat-sifat jelek kita. Seandainya kaum muslimin sifat jelek kita tidak ditutupi oleh Allah, sifat jelek kita, sifat dengki kita, sifat hasud kita tidak ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala, saya yakin tidak ada satupun manusia yang mau menghormati pada diri kita. Ini yang harus kita camkan pada diri kita ketika kita dipuji oleh orang lain, sehingga tidak tertanam sifat takabur dan tidak tertanam sifat riya ketika kita dipuji oleh orang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga, Ar-Rahmanir Rahim. Allah bersifat Rahman, Allah bersifat Rahim. Sifat Rahmannya Allah telah diberikan oleh Allah kepada kita ketika kita di alam ruh. Di alam ruh kita dijaga oleh Allah dengan sebaik-baiknya. Ketika kita di alam ruh, kita dimasukkan oleh Allah ke dalam rahim ibu kita. Kita dijaga oleh Allah, kita diberi makan oleh Allah, diberi minum oleh Allah, dirawat oleh Allah dengan sebaik-baiknya. Bentuk sifat rahmannya Allah bukan hanya diberikan oleh Allah di alam ruh, di alam rahim, tetapi juga sifat rahmannya Allah diberikan oleh Allah kepada kita di alam dunia yang fana ini. Betapa banyak sifat rahmannya Allah yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Suatu contoh, pada saat ini kita dimampukan oleh Allah melaksanakan hak dan tanggung jawab kita sebagai hamba Allah, yaitu sholat Jumat. Ini merupakan sebuah karunia yang telah diberikan oleh Allah kepada kita ketika kita, sehingga kita mampu melaksanakan, melangkahkan kaki kita, mengedipkan mata kita. Itu semuanya adalah berkat sifat rahmannya Allah yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Ada sebuah sifat rahmannya Allah yang kadang-kadang kita tidak menyadari, bahkan kita tidak sadar dan tidak menyadari. Ada sebuah sifat rahmannya Allah yang dibungkus oleh Allah lewat musibah. Musibah, bencana, penyakit yang telah diturunkan oleh Allah di muka bumi ini pada hakikatnya adalah sifat rahmannya Allah yang dibungkus oleh Allah lewat musibah. Kalau kita menyadari kaum muslimin bahwasanya semua yang terjadi di muka bumi ini, apapun yang terjadi pada diri kita, kita sikapi merupakan sifat rahmatnya Allah yang dibungkus oleh Allah lewat musibah, saya yakin kita akan menjadi manusia yang muhasabah. Kita akan menjadi hamba Allah yang introspeksi diri, mawas diri. Mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan sifat rahmannya yang dibungkus oleh musibah? Barangkali kaum muslimin ibadah kula lan panjenengan sedaya belum sepenuhnya mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang kebanyakan ibadah kula lan panjenengan sedaya hanya mengagungkan kepentingan nafsu-nafsu kita yang senantiasa ingin ini dan itu. Ini yang harus kita camkan.
Yang kedua, barangkali di alam dunia yang fana ini kita banyak melaksanakan perbuatan maksiat kepada Allah, sehingga kita dicambuk oleh Allah. Kita dicambuk oleh Allah lewat beberapa musibah, lewat beberapa penyakit, sehingga kalau kita introspeksi dan menggayati bahwasanya semuanya ini adalah berkat, termasuk sifat rahmannya Allah yang dibungkus oleh Allah lewat musibah, saya yakin hati kita akan menjadi qalbun syakir. Hati kita akan menerima apa adanya yang terjadi pada diri kita, sehingga kita faqirru ilallah, sehingga kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan langkah-langkah kaki kita, langkah-langkah mata kita, langkah-langkah telinga kita yang sering kita gunakan untuk melakukan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali itulah yang menyebabkan Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan sifat rahmannya yang dibungkus lewat musibah. Itu yang ketiga. Yang keempat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, dumateng panjenengan ya Allah kula nyembah, dan dumateng panjenengan ya Allah kula nyuwun pertolongan. Kaum muslimin, kita harus menyadari bahwasanya ketaatan yang kita lakukan, amal ubudiyah yang kita perbuat, sedekah jariyah yang kita berikan kepada masjid, itu pada hakikatnya adalah nasta'in. Pada hakikatnya kula lan panjenengan sedaya mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa nasta'in, tanpa pertolongan Allah, saya yakin kita tidak akan mampu melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa pertolongan Allah, saya yakin kita tidak akan mampu mentasyarrufkan sebagian rezeki kita untuk keperluan pembangunan masjid yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus kita camkan. Saya yakin kaum muslimin, kalau kita mampu mencamkan ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, saya yakin kita tidak akan mudah menghina terhadap orang-orang yang belum mampu melaksanakan ketaatan kepada Allah. Saya yakin kita tidak akan mampu menghina para agniya, para orang-orang kaya yang belum mampu mentasyarrufkan sebagian hartanya untuk kemaslahatan masjid ini, karena mereka itu belum mendapatkan nasta'in. Mereka itu belum mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka belum mampu memberikan sebagian rezekinya untuk kepentingan dan kemaslahatan masjid ini. Sehingga ini kita camkan dan kita pegang, sehingga kita tidak mudah menghina terhadap orang lain. Yang terakhir secara singkat, iyyaka na'budu ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ya Allah di jalan yang lurus, jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat ya Allah, dan bukan jalan orang-orang yang Engkau zalimi ya Allah. Jalan yang lurus tiada lain yaitu jalan para anbiya, jalan para sahabat, para tabi'in wa tabi'in. Ayat ini memerintahkan kita di dalam melaksanakan amal ubudiyah, hendaknya kita berwasilah. Kita ibadah tanpa berwasilah, saya yakin kita tidak akan tembus, kita tidak akan bisa futur illallah, kita tidak akan bisa tembus kepada Allah. Berwasilahlah kepada para masyayikh, berwasilahlah kepada guru-guru, pada kiai yang sanad keilmuannya tembus kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berwasilahlah kepada para guru, para kiai yang ilmunya atau amaliyanya tembus kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan berwasilah, jangan ikut-ikutan terhadap para masyayikh, para kiai yang mana sanad mereka tidak sanad
sanadnya tidak tembus kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita berwasilah kepada para kiai yang sanad amaliyahnya, sanad ilmunya tidak tembus kepada baginda Rasul, saya yakin ibadah kita akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, saya yakin ibadah kita tidak akan bisa undur ilallah. Itulah kaum muslimin, khutbah yang singkat yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan khutbah yang singkat ini berbarengan dengan turunnya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua, anak cucu kita semua, keluarga kita semua, tetangga-tetangga kita semua dijadikan oleh Allah menjadi manusia yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan diselamatkan oleh Allah dunia hatta akhirah. Amin amin ya mujibas sa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum fihi ma wa dzikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahilladzi tafarrada bil 'izzati wal jalal وتوحد بالكرامات والكمال. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جهد به وكفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله إرغاما لمن به وكفر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها الحاضرون ويا أيها المسلمون رحمني ورحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال أيضا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوة يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم انصر أمة سيدنا محمد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.